Oke, selamat datang di channel belajar SolidWorks ya. Nah, di video tutorial kali ini saya akan membuat sebuah aluminium profile seperti ini ya. Nah, yang akan saya buat berbentuk 20 ataupun ukurannya itu 20-20 ya. Maaf, bukan 20-20 ya, tetapi saya akan membuat 3 parameter sketsa. Pertama, aluminium 20-20, aluminium profil 30 dan aluminium profil 40 seperti ini gitu ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan terapkan sketsa ini ke weldment. Ya, nanti saya akan terapkan ke struktur member di sini. Seperti contoh, saya akan coba memberikan contoh ya di sini. Saya akan pergi ke weldment, pilih struktur member. Nah, di sini saya akan terapkan standarnya itu di ISO karena saya menyimpan file untuk profilnya itu di ISO. Jadi, saya akan pilih ISO untuk standarnya. Nah, untuk tipenya saya akan pilih aluminium profile ya, yang saya akan beri nama aluminium profile dari profile yang tadi ya. Untuk size-nya di sini kita bisa pilih beberapa size, profil 20, profil 30 dan profil 40 gitu ya. Saya akan pilih profil 40 dulu. Saya akan pilih garis ini. Ini juga bisa keterapkan ke beberapa garis seperti ini. Ya, untuk meternya juga di sini bisa menyesuaikan ya untuk sambungan seperti ininya. Tetapi saya akan coba ke beberapa profile ya, beberapa garisnya saya akan ubah. Nah, di sini kita juga bisa mengubah lokasi profilnya. Jadi pilih locate profile. Nah, lokasi profilnya kita bisa klik di sini misalkan. Nah, maka profilnya akan berubah ya mengikuti poinnya gitu ya. Saya akan coba lagi locate profile. Saya akan coba di poin ini. Nah, maka profilnya akan berubah gitu ya untuk penempatan dari aksisnya. Nah, saya akan kembalikan lagi ke titik tengahnya di sini. Lalu selanjutnya saya akan coba pilih OK dulu. Nah, ini kan profil 40 ya. Nah, saya akan coba insert di profil yang kecilnya. Profil yang 20. Lalu saya akan pilih garis satu ini dan garis yang ini. Lalu pilih OK. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk perubahannya. Perubahan daripada garisnya. Oke, untuk sambungannya saya akan ubah dulu. Saya akan edit fitur, lalu sambungan yang ini ya saya akan ubah menjadi sambungan seperti ini. Ya. Oke, lalu selanjutnya pilih OK. Nah, oke, ini sudah terlihat ya untuk profilnya. Nah, saya akan coba input untuk sebuah node ya. Jadi saya akan cari angel bracket, pilih node ya. Nah, di sini saya akan coba, ini kan saya sudah buat ya sebuah file node, di mana file ini saya sudah menerapkan beberapa konfigurasi, bukan beberapa sih, cuma dua. Di sini ada node M4 dan node M5 ya. Saya akan pilih node M5 terlebih dahulu ya untuk mengeceknya apakah untuk profil 2020 ini sesuai. Karena untuk node 5 ini ya, M5 ini saya peruntukan hanya untuk profil 20 ya. Jadi saya akan match dulu untuk permukaan sini dan permukaan sini. Oke, selanjutnya permukaan ini saya akan match ke face ini. Selanjutnya face yang rata ini saya akan match ke permukaan ini. Oke, di sini sudah terlihat ya untuk matnya. Ya, ini sama persis ukurannya. Nah, mungkin di sini kan wajar ya karena di sini ada space ya. Oke, di sini sudah masuk. Nah, mungkin itu aja dulu ya untuk pembukaan awalnya. Kita langsung aja ke video tutorialnya ya. Pertama saya akan membuat gambarnya itu ya, gambar profilnya itu dari front plane. Jadi saya akan klik kanan di front plane sini, pilih sketch. Nah, saya akan mulai menggambar menggunakan center rectangle ya untuk membuat profil kotak seperti ini. Saya akan pilih center rectangle. Saya akan mulai penggambaran dari titik origin sini ya. Saya akan taruh sembarang seperti ini. Saya akan klik kanan, pilih select. Nah, selanjutnya saya akan langsung berikan ukuran ya. Saya akan mulai pemberian ukuran dari garis horizontal bawah sini.
Nah, di sini karena profil yang akan saya buat di awal itu adalah profil 2020 ya. Jadi saya akan tuliskan 20. Ya. Lalu pilih oke. Selanjutnya saya akan buat relasi ya dari garis horizontal ini terhadap garis vertikal ini. Ya. Saya akan buat relasi equal ya, sehingga nanti ukuran dari garis horizontal dengan ukuran dari garis vertikal itu akan sama gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan buat fillet ya. Di ujung kiri sini saya akan pilih sketch fillet ya. Pilih line ini dan line horizontal ini ya. Untuk fillet parameter saya akan berikan 1 mili ya. Karena di sini R1-nya tertera 1 dan ada tulisan 4 sebelum R ya, menandakan bahwa radiusnya itu ada 4 titik gitu ya. Lalu saya akan pilih oke. Oke, selanjutnya saya akan tekan CTRL, lalu saya akan seleksi garis vertikal sebelah kiri, garis horizontal di bawah sini ya, lalu garis vertikal sebelah kanan dan garis horizontal di atas ini. Saya akan berikan relasi konstruksi ya, jadi saya akan buat garis tersebut itu sebagai garis bantu terlebih dahulu ya. Selanjutnya saya akan membuat sebuah circle, jadi saya akan pilih circle di sini. Saya akan mulai penggambaran circle-nya itu dari titik origin sini. Ya, saya akan langsung berikan ukuran. Nah, di sini circle-nya itu ukurannya adalah 4.2 ya. Jadi saya akan ketikkan 4.2 ya, pilih oke. Selanjutnya saya akan berikan sebuah rectangle ya. Saya akan mulai menggambar rectangle-nya itu dari titik origin sini. Saya akan klik kanan. Lalu selanjutnya saya akan pilih Smart Dimension. Saya akan pilih garis horizontal ini. Saya akan berikan ukuran 8. Ya, pilih oke. Oke, selanjutnya saya akan buat relasi ya dari garis horizontal ini ya dengan garis vertikal. Ya, saya akan buat relasi equal sama seperti yang tadi ya. Lalu selanjutnya 4 garis ini ya, 4 garis dari garis rectangle itu saya akan buat sebagai garis konstruksi gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan butuh sebuah center line ya. Jadi saya akan buat dari titik origin sini ke atas dan saya akan hubungkan ke garis horizontal di atas ini ya. Lalu saya akan buat sebuah profile ya. Profilnya itu saya akan buat sebelah kiri terlebih dahulu ya, sebelah sini dulu. Ya, saya akan buat dari sebuah garis, saya akan pilih line. Nah, saya akan muat ataupun mulai ya dari endpoint sini, endpoint fillet ya. Saya akan tarik ke sebelah kanan sini ya, membentuk garis horizontal. Lalu saya akan tarik ke bawah membentuk garis vertikal ya. Tarik lagi ke sebelah kiri sini membentuk garis horizontal. Lalu tarik ke bawah membentuk garis vertikal. Lalu terakhir hubungkan ke rectangle yang kedua sini. Ya, klik kanan, pilih select. Selanjutnya saya akan berikan relasi terlebih dahulu ya. Saya akan tekan CTRL pada keyboard, lalu klik center line miring ini ya, yang miring ini, lalu pilih garis yang terakhir dibuat tadi ya. Saya akan buat relasi paralel, pilih oke. Nah, kenapa saya pilih paralel ya, karena nanti ketika saya geser-geser ukurannya ya garisnya akan selalu mengikuti garis konstruksi dari center line tadi gitu ya, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan berikan ukuran ya, pilih Smart Dimension. Saya akan pilih line yang terakhir tadi kita buat ya terhadap garis center line ya. Di sini saya akan berikan ukuran 0,5 ya, ataupun setengah mili, karena di sini tidak ada ukurannya ya. Di sini yang saya lihat tidak ada ukurannya, jadi saya akan asal dulu untuk pemberian ketebalan sini, lalu pilih oke. Lalu selanjutnya saya akan berikan ukuran untuk ketebalan profile ini ya. Nah, untuk ketebalan profile kita cek lagi di sini, ketebalannya adalah 2 ya. Jadi saya akan ketikkan 2. Pilih oke. Lalu selanjutnya saya akan berikan ukuran dari garis vertikal ini terhadap garis vertikal center line di sini. Nah, di sini itu ukurannya adalah 6 ya. 6 ini itu dari garis vertikal sebelah kiri sini ke garis vertikal sebelah kanan ya.
Nah, karena kita mengambil ukurannya itu dari garis vertikal sini ke titik tengah ya, jadi saya akan bagi 2 gitu ya. Jadi 6 dibagi 2 adalah 3. Pilih oke. Lalu selanjutnya saya akan berikan ukuran dari poin sini ke garis center line sini. Ya. Nah, di sini itu sama seperti yang tadi ya. Di sini adalah nilainya 12. 12 itu dari poin sini ke poin kanan sini gitu ya. Jadi saya akan dibagi 2 seperti yang tadi ya. Jadi 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi saya akan ketikkan 6 lalu pilih oke. Nah, ini setengah profilnya sudah jadi ya. Jadi tinggal kita mirror. Saya akan pilih mirror entities. Saya akan seleksi garis profile yang tadi kita buat ya. Lalu untuk mirror about saya akan pilih center line yang miring ini, lalu pilih oke. Nah, ini profil yang sebelah kiri sudah jadi ya. Tinggal kita buat profil ini itu mengelilingi titik pusat ini gitu ya. Saya akan expand di linear sketch pattern. Saya akan pilih circular sketch pattern sini ya. Lalu saya akan seleksi satu garis arc ya. Lalu garis horizontal, garis vertikal ini, pokoknya semua profil yang tadi kita buat dan kita mirror itu kita seleksi gitu ya. Nah, sehingga terlihat seperti ini ya. Garis berwarna kuning itu menandakan nanti posisi ataupun tempat dari profilnya gitu ya. Lalu selanjutnya untuk pengaturan yang lainnya saya akan biarkan, lalu saya akan pilih oke gitu ya. Nah, karena profil yang tadi kita circular pattern itu berwarna biru ya, otomatis ini sebenarnya masih bisa bergeser seperti ini ya. Nah, ketika kita ubah-ubah ukurannya, nanti sketsanya itu akan berantakan seperti ini ya. Nah, untuk mengatasinya, tekan CTRL pada keyboard ya, lalu pilih titik tengah dari circular patternnya. Ini kan titik tengahnya nih ya. Ini titik tengahnya, lalu kita klik lagi titik origin sini ya. Pilih relasi coincident ya, pilih oke. Nah, maka sketsa profilnya itu sudah berwarna biru, sudah berwarna hitam seperti ini gitu ya. Dan yang terakhir, kita akan hubungkan beberapa endpoint dari rectangle yang kedua ini gitu ya. Saya akan pilih line di sini. Lalu saya akan klik di sini dan saya akan hubungkan ke sini membentuk garis horizontal ya. Saya akan hubungkan dari endpoint sini ke bawah sini membentuk garis vertikal. Sama ya untuk yang ini ke sini membentuk garis horizontal, dan yang terakhir dari endpoint sini ke endpoint atas ya gitu. Oke, ini profilnya sudah jadi ya. Oke, selanjutnya saya akan telaah dulu ya beberapa ukuran ataupun kita cek ulang beberapa ukuran ya. Karena di sini ketika saya periksa ulang ya untuk beberapa profil 20, 30 dan 40 ini, itu ada beberapa miss ukuran ataupun dimension ya. Contohnya itu rectangle ini ya, ukuran rectangle ini. Nah, ukuran rectangle ini itu tidak ada di profil 20, 30 dan 40 ya. Hanya ada di profil 20 aja gitu ya. Nah, tetapi nggak apa-apa, nanti kita akan edit ulang di sketch ketika kita sudah membuat desain table ya. Jadi ini saya akan teruskan dulu ya. Selanjutnya saya akan muat sebuah Excel design table untuk membuat 3 parameter profile gitu ya. 3 parameter sketsa yang nanti kita akan terapkan atau ubah beberapa ukuran dari parameter tersebut gitu ya. Lalu saya akan expand di sini, pilih insert. Saya akan scroll ke bawah, pilih tables, pilih Excel design table gitu ya. Nah, di sini di search itu ada 3 pilihan. Pertama yang blank. Blank itu ketika kita pencet OK, yaitu akan muncul sebuah Excel tetapi dengan format kosong gitu ya. Sedangkan untuk yang kedua itu ada autocreate ya, ataupun membuat secara otomatis dengan parameter yang sudah kita buat tadi gitu ya. Lalu selanjutnya ada from file. Nah, di from file ini itu kita menginput file Excel yang sudah kita buat lalu kita terapkan ke desain yang ini gitu ya. Nah, di tutorial ini saya akan pilih autocreate ya. Jadi saya ingin membuat format Excel-nya itu dari desain yang kita buat tadi gitu ya. Di sini saya akan pilih OK.
Nah, sehingga di sini akan muncul pop-up dimension. Jadi beberapa ukuran yang tadi kita atur gitu ya. Nah, di sini saya akan blok semuanya ya. Lalu saya akan pilih oke. Lalu selanjutnya saya akan perbesar terlebih dahulu di sini. Saya akan geser ke sebelah kiri sini. Nah, di sini itu saya akan ubah untuk defaultnya ya. Jadi defaultnya ini saya akan ganti namanya menjadi aluminium profile. Jadi saya akan singkat aja alu V, aluminium profile 20 20 gitu ya. Lalu selanjutnya saya akan blok menjadi 3 kolom ke sini. Nah, di sini saya akan ubah menjadi alu P 30 30. Lalu untuk yang terakhir alu P 40 40. Gitu ya. Oke. Nah, di sini itu ada dua nilai D1 dengan value ataupun parameternya itu 20 ya. Nah, di sini itu menandakan bahwa ini adalah profile gitu ya, 20 ini. Karena kita kan menginput 20 itu untuk profile ya. Nah, jadi kita akan ubah untuk nilai 20 ini menjadi 30 karena untuk yang kedua ini adalah alu P 30 30 ya. Lalu untuk yang bawah itu adalah alu P 40, jadi kita tuliskan 40 gitu. Oke, selanjutnya di sini ada nilai 1 ya. Tadi kita input nilai 1 itu adalah sebuah radius ya. Jadi kita cek ulang untuk beberapa profil. Pertama kita cek profil 30. Nah, di sini di profil 30 R-nya itu adalah 2 ya. Jadi saya akan ketikkan 2. Nah, kita cek untuk profil 40. Nah, di sini R-nya adalah 3. Jadi kita ketikkan 3. Oke, selanjutnya di sini 4,2 ya. Di sini kita cek untuk 4,2 itu adalah nilai apa ya? Nah, di sini 4,2 itu adalah nilai circle ya. Berarti kita akan ubah di sini nilai circle beberapa profilnya. Pertama kita akan cek untuk profil 30. Nah, di profil 30 itu adalah nilai diameternya itu 6,8. Jadi saya akan ubah di sini 6,8 gitu ya. Lalu untuk profil 40 di sini nilai diameternya adalah 10,5. Oke. Lalu di sini ada sketch D4 ya, 8. Saya akan scroll aja karena nilai 8 ini adalah nilai rectangle. Ya. Nah, nilai rectangle di profil 30 itu enggak ada dan di profil 40 enggak ada gitu ya. Jadi saya akan scroll aja semuanya gitu. Selanjutnya ada 0,5. Nah, 0,5 itu adalah nilai tebal ya. Tadi saya masukkan kan nilai tebal ya 0,5. Nilai tebal, maaf. Nilai tebal dari titik ini, saya titik center line, maaf, garis center line ke garis profile gitu ya. Nah, di situ saya masukkan 0,5, tetapi sebenarnya di sini juga nggak ada nilai profilnya ya, nilai tebalnya nggak ada. Jadi saya akan asal masukkan untuk profil 30 1 mili dan profil 40 1 mili gitu ya. Lalu di sini ada value 2 ya, nilainya 2. Kita cek dulu untuk nilai 2 ini. Nah, nilai 2 ini adalah tebal ya, kita masukkan itu adalah tebal. Nah, nilai tebal ini kita cek untuk profil 30. Nah, untuk profil 30 tebalnya itu adalah 2. Jadi saya akan ketikkan 2. Lalu ada profil 40. Nah, untuk 40 sendiri itu nilainya adalah 5,5. Jadi saya akan ketikkan 5,5 gitu ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke nilai 3 di sini. Nah, nilai 3 di sini kan nggak ada nilai 3 nih. Nah, kita lihat untuk beberapa parameter ya. Di sini ada 6. Berarti nilai 3 ini itu adalah pembagian dari nilai 6 gitu ya. Jadi nilai 6 ini dibagi 2 adalah 3 gitu ya. Kita lihat untuk profil 30, di sini ada nilai 8. Berarti nilai 8 ini kita bagi 2 adalah 4 gitu ya. Selanjutnya saya akan beralih ke profil 40. Nah, di profil 40 itu ada nilai 10 gitu ya. Nilai 10 dibagi 2 adalah 5 gitu. Selanjutnya ada parameter 6 di profil 20. Nah, parameter 6 di sini kan 6 yang tadi sudah nih. Otomatis di sini 6 adalah nilai parameter dari 12 ya. 12 dibagi 2 adalah 6 gitu ya. Saya akan beralih ke profil 30. Nah, 30 di sini itu profilnya itu, maaf, profil value-nya itu adalah 6,5 ya. Jadi 6,5 ini maaf, 16,5.
16,5 ini kita bagi 2 gitu ya, menjadi 8,25 ya. Saya akan ketikkan 8,25. Oke, selanjutnya saya akan beralih ke profil 40. Nah, di profil 40 itu nilai untuk ini ya, yang tadi itu adalah 20 ya, sedangkan 20 kalau dibagi 2 adalah 10. Jadi saya akan ketikkan 10. Nah, di sini yang terakhir ada nilai value 4. Nah, 4 ini saya nggak pernah masukkan nilai value 4. Jadi value 4 ini kemungkinan adalah sebuah sketch pattern ya. Jadi kan kita pattern ya. Tadi kita sudah menggambar profile satu ini, lalu kita pattern ke sini ya. Kemungkinan untuk nilai 4 ini adalah nilai pattern gitu ya. Oke, untuk parameter ini sudah cukup lah ya untuk kita muat. Saya akan klik sembarang di sini. Nah, selanjutnya akan muncul pop-up seperti ini ya, menandakan bahwa beberapa parameter telah dibuat gitu ya. Saya akan pilih OK. Selanjutnya saya akan kembali ke map configuration manager di sini. Saya akan klik 2 kali di ALU P2020. Lalu untuk default ya, saya akan hapus dengan cara tekan Del pada keyboard lalu pilih yes. Nah, selanjutnya saya akan ubah untuk nilai P2020-nya ya. Karena apa? Karena di sini kan untuk rectangle itu nilai rectangle itu di profil 30 nggak ada dan di profil 40 nggak ada ya. Jadi saya akan ubah nilainya. Jadi saya akan sesuaikan dengan nilai 7 ini ya. Saya akan kembali ke design tree. Nah, ini konfigurasi manajernya masih aluminium profile 2020 ya. Saya akan kembali ke design tree, lalu klik kanan di sketch 1, pilih edit sketch. Nah, di 8 ini saya akan hapus ya. Ini saya akan hapus, tekan Del pada keyboard. Lalu saya akan pilih smart dimension. Nah, di sini di profile 30 itu adanya ya, sebagai pengganti nilai rectangle, nilai yang 8 ini itu ada nilai yang dimuat dari garis horizontal ini ke garis horizontal atas ini ya. Nah, nilainya ini itu adalah 7. Nah, untuk ini saya akan biarkan menjadi nilainya itu adalah 4 ya. Saya akan pilih OK ya. Nah, kenapa 4 saya biarkan? Karena tadi kan sebelumnya kan nilainya ada 8 ya. Jadi ketika kita masukkan nilai dari sini ke sini, itu nilai 8-nya sebenarnya nggak berubah, tetapi kita berubah posisi dari ukuran parameter ini gitu ya. Saya akan klik kanan di sini, pilih select. Saya akan teruskan dulu ya. Lalu saya akan kembali ke configuration manager. Saya akan klik 2 kali di aluminium profile 3030 di sini. Lalu selanjutnya saya akan pilih design tree di sini ya. Klik kanan di sketch 1, pilih edit sketch. Nah, di sini akan secara otomatis terubah ya untuk ukuran. Nah, di sini kita cek dulu untuk parameter ukurannya. Di sini profil 30 parameter ini itu nilainya adalah 7. Jadi saya akan ubah menjadi 7. Pilih OK. Nah, ini sudah jadi untuk 30-30 ya. Saya akan teruskan. Lalu saya akan beralih ke profil 40. Ya, yang 40 ini kita pilih edit sketch. Ya. Nah, kita cek dulu untuk parameter ukurannya. Nah, di sini parameternya sama, ukurannya adalah 7. Jadi, untuk nilai 4 ini saya akan ubah menjadi 7. Pilih OK. Nah, ini sudah selesai, saya akan teruskan. Nah, kita cek lagi untuk configuration manager. Saya akan klik 2 kali di sini untuk profil 20. Lalu selanjutnya profil 30 dan profil 40. Oke, ini sudah jadi ya untuk beberapa desain tabelnya. Lalu selanjutnya saya akan kembali lagi ke design tree. Nah, di sini saya akan save as sebagai file ini libfitpath ya, sebagai libfitpath. Jadi teman-teman bisa lihat ya untuk ini, untuk filenya itu agak sedikit susah untuk mengucapkan bahasa Inggrisnya ya. Jadi saya akan tulis namanya menjadi aluminium profile 20-20, 30-30, dan 40-40 ya. Nah, saya akan klik di sini ataupun pilih save ya. Nah, selanjutnya di sini ada muncul
pop up seperti ini ya, saya akan pilih no. Ya, maka di sini akan terbentuk beberapa sketsa, beberapa folder. Nah, ini foldernya ini masih kosong ya. Nah, untuk mengisinya, kita tinggal klik kanan di sketch 1 ini, pilih add to library. Ya, maka di sini akan ada referensi untuk point dan front plan gitu ya. Sekaligus di sini juga ditambahkan sketsa ukuran ya, untuk ukuran sketsa gitu ya. Kita akan cek untuk yang lain, sketsa yang lain. Nah, ini juga sama ya, secara otomatis akan terbentuk gitu ya. Lalu selanjutnya saya akan masukkan aluminium profile ini ke tempat penyimpanan Weldman profilenya ya. Saya akan pilih open di sini ya. Oke, sebelumnya saya akan close dulu untuk ini ya. Saya akan pilih save all. Lalu selanjutnya saya akan pilih open di sini. Nah, saya akan copy untuk aluminium profile ini yang tadi kita simpan ya. Saya akan CTRL-C. Lalu saya akan cari folder tempat penyimpanan ininya ya, profile Weldman-nya. Saya akan pilih program file. Nah, karena ini kan saya pakai SolidWorks 2023 ya. Untuk penempatannya itu berada di SolidWorks Corporation, kita cari. Lalu selanjutnya pilih SolidWorks. Nah, pilih data, lalu pilih Weldman's profile. Ya. Nah, di sini saya akan pilih penyimpanannya itu di file standar ISO ya. Jadi saya akan paste di sini. Pilih continue. Nah, selanjutnya akan muncul pop-up seperti ini, pilih yes. Oke, di sini sudah tersimpan ya. Selanjutnya saya akan cancel. Saya akan coba memuatnya di garis ya, garis part ya. Jadi saya akan pilih new di sini, pilih part, pilih oke. Nah, saya akan klik kanan di right plane sini, pilih sketch. Lalu saya akan buat sebuah garis di sini. Ya, untuk ukuran mungkin saya akan berikan 150 dulu ya, karena ini untuk pengetesan saja. Saya akan teruskan. Lalu selanjutnya saya akan pergi ke Weldman ya, karena di sini Weldman-nya belum muncul. Saya akan klik kanan di sini, pilih tabs, pilih Weldman ya. Saya akan klik Weldman di sini, pilih struktur member ya, pilih oke. Nah, standarnya saya akan pilih standar ISO karena tadi saya menyimpannya di file ISO ya. Untuk tipenya saya akan pilih aluminium profil 20 tadi ya. Untuk size-nya alup 20 saya akan coba. Lalu saya akan pilih grup sini, pilih line yang ini. Nah, maka untuk profilnya ini sudah jadi ya. Nah, ini juga kita bisa sesuaikan untuk lokasinya. Saya akan scroll ke bawah. Nah, pilih locate profile. Nah, kita bisa klik misalkan poin sini. Nah, maka tempat axis profile dari ini itu akan berubah seperti ini ya. Misalkan saya akan ubah lagi untuk locate profilnya menjadi di sini. Maka lokasi profilnya pun akan berubah seperti ini ya. Oke, selanjutnya saya akan kembalikan lagi untuk locate profilnya ke tengah sini. Nah, ini juga kita bisa ubah lagi untuk ukurannya. Misalkan saya akan ubah menjadi profil yang 30. Nah, maka profilnya akan menjadi 30 gitu ya. Pilih oke. Oke, mungkin itu aja dulu ya untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.